Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Nah, video kali ini kita akan membuat bumbu-bumbu dasar seperti bumbu dasar putih, bumbu dasar kuning, dan bumbu dasar merah. Gimana sih caranya? Yuk kepoi videonya teman-teman. Nah, ini saya mau bikin bumbu putih dulu. Bumbu dasar putih saya cuman pakai bawang merah, bawang putih. Saya nggak tambahkan apa-apa, cukup ini aja karena kalau kayak gini lebih simple ketika kita misalkan mau bikin bala-bala, bumbu bala-bala, bumbu perkedel jagung, perkedel kentang, tumis-tumisan yang ringan-ringan gitu ya, kayak nggak banyak bumbu. Nah, saya paling cuman pakai bumbu putih ini, cuman pakai bumbu bawang merah dan bawang putih. Kita haluskan pakai minyak ya, karena saya pengen langsung ditumis, itu nggak harus ngelarutin atau ngilangin si airnya. Jadi saya blendernya pakai minyak, kita haluskan sampai halus, lalu kita tumis. Setelah itu kita dinginkan, masukkan toples, wadah, kedap, baru kita masukkan kulkas, begitu ya. Nah, ini sudah selesai di blendernya. Kita singkirin dulu, kita singkan dulu, ngomong aja belepotan ya. Kita masukkan dulu ke wadah, lalu kita lanjut ke bumbu merah itu gitu, biar sekalian ya kita numisnya teman-teman. Jadi nggak ini dulu, tumis dulu, bolak-balik. Nah, ini kita sisihkan dulu gitu. Bagi teman-teman yang mau subscribe channel ini, silahkan, saya tunggu sekali untuk dukungannya. Subscribe channelnya, like, share, dan komen, share ke sosial media kalian ya, supaya teman-teman yang lain juga tahu bagaimana sih caranya bikin si bumbu dasar ini. Nah, untuk yang kedua kita masukkan, potong-potong dulu ya biar agak lebih cepet gitu bikinnya, blendernya. Potong-potong cabenya. Kalau untuk ukurannya kenapa saya nggak sebutin, karena sesuai selera aja ya teman-teman. Misalkan teman-teman di rumah biasanya pakai bumbu itu banyaknya bawang putihnya atau bawang merahnya, ya itu aja patokannya gitu. Nah, ini kemirinya sudah saya sangrai tuh, lihat, biar lebih awet, karena kalau kemirinya nggak disangrai kurang awet ya teman-teman. Saya masukkan separuhnya aja, yang separuhnya untuk bumbu kuning gitu. Bumbu merah ini biasanya saya pakai untuk apa sih? Biasanya saya pakai untuk numis-numis juga yang ada si cabenya gitu ya, yang mau agak sedikit berat ya, karena kan ada cabenya, ada kemirinya gitu. Jadi nanti tinggal tambahin, misalkan tambahin lengkuas, tambahin daun jeruk, daun salam, kayak gitu-gitu. Jadi tinggal nambah-nambahin. Ini juga sama, saya blendernya pakai minyak gitu ya. Kecuali nanti si bumbu kuning saya blendernya pakai air, karena dia kebanyakan dipakai untuk bikin ungkep ayam kayak gitu. Oke, ini kita blender lagi sampai halus gitu ya. Untuk takarannya silahkan sesuaikan dengan teman-teman, kebutuhan teman-teman, seleranya teman-teman, karena biasanya selera itu kita berbeda-beda ya. Walaupun bumbunya misalkan sama, ini aja, bawang merah, bawang putih seperti itu, tapi untuk takarannya silahkan disesuaikan dengan kebutuhan atau lidah orang-orang di rumah. Masak ini simple, nggak ribet, nggak seperti kita bikin kue yang harus akurat gramannya, harus tekniknya apanya. Masak ini ya yang penting kita tahu nih selera orang-orang rumah seperti apa, ya sudah seperti itu. Ini cuman mempermudah aja supaya kita masak itu lebih cepat gitu ya teman-teman. Nggak harus ngulek dulu, nggak harus blender dulu. Jadi kita stok si bumbu ini untuk stok masak beberapa kali di rumah, dan bumbu ini insya Allah tahan sampai beberapa bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan mungkin masih awet. Kalau sudah agak misalkan ini kayaknya udah mau basi, teman-teman tumis kembali aja, si bumbunya, dinginkan lagi, lalu masukkan lagi ke kulkas.
Ini juga teman-teman bisa stok di rumah untuk bulan puasa, karena kalau bulan puasa kan kita aduh apalagi nyiapin sahur ya gitu kan, ribet gitu, harus ngulek, harus ngiris, harus ngupas gitu ya. Jadi ini efisien sekali kalau teman-teman menyetok bumbu-bumbu dasar ini gitu ya. Nah ini untuk bumbu dasar kuning biasanya saya pakai bawang merah, bawang putih, kunyit, lengkuas, sama jahe dan kemiri. Nah ini kasihan si blendernya ya, takut capek, jadi si si lengkuasnya sama jahenya kita iris dulu. Kalau bawang merah, bawang putih kan gampang ya, dia kerjanya blendernya tuh gampang. Kalau si lengkuas agak keras kan, jadi mari kita bantu dengan mengirisnya dulu teman-teman. Nah ini udah saya irisin, kita masukkan kemirinya yang tadi sudah disangrai. Ini saya kepenuhan ya. Nah ini air kita masukkan, airnya juga secukupnya aja. Nah air ini saya blendernya kepenuhan, harusnya saya dibagi dua ya, tapi nanti pasti tengah-tengah saya keluarin lagi ngeblendernya. Nah ini blender juga sampai si bumbunya halus. Setelah selesai semua, nah ini ya udah selesai semua, bumbu kuning, bumbu merah, bumbu dasar putih. Setelah selesai semuanya, kita panaskan wajannya, karena tadi sudah dikasih minyak jadi tidak perlu dikasih minyak lagi ya. Saya pertama-tama tumis atau masak si bumbu putihnya dulu. Nah nanti kalau misalkan dia udah wangi gitu, udah mulai si minyaknya itu keluar, nah itu udah tandanya ya udah selesai gitu. Diangkat, didinginkan, baru dimasukkan ke wadah gitu. Jangan lupa diaduk-aduk ya teman-teman, biar dia matangnya merata, tidak sebelah-sebelah. Kadang yang pinggir-pinggirnya yang suka cepet matang, jadi kita terus aja aduk ya sampai dia matang. Dan jangan lupa berikan sedikit garam. Garam ini fungsinya untuk pengawet alami gitu. Oke teman-teman, masak hingga dia wangi dan minyaknya keluar. Nah ini sebentar lagi sudah matang ya, mari kita angkat. Kalau ini sudah matang, kita pindahkan dulu ke wadah sambil didinginkan gitu ya, biar lebih dingin gitu. Oke, setelah ini kita lanjut masak si bumbu kuning, si bumbu merah dulu, jadi biar nggak dicuci gitu ya, karena ini kan nggak terlalu lengket teflonnya. Nah ini si bumbu merah tadi, bawang merah, bawang putih, cabai merah, sama kemiri ya. Jadi nanti kalau masak udah tinggal cemplungin aja. Misalkan si bumbu merah mau ada kunyitnya, mau ada kuning-kuningan, ya udah bumbu merah dicampur dengan bumbu putih gitu. Bumbu merah dicampur dengan bumbu kuning gitu, karena ada kunyitnya, ada jahenya, ada lengkuasnya. Tinggal tambahin daun jeruk, tinggal tambahin misalkan daun salam gitu, atau mau digeprek lagi lengkuasnya atau jahenya boleh, mau dikasih serai juga boleh gitu, sesuaikan dengan selera aja. Biasanya teman-teman masaknya seperti apa. Ini juga sama, tumis atau masak hingga si minyaknya pada keluar tuh ya, pada keluar gitu, dan udah wangi. Ini enak banget teman-teman, gak perlu ribet. Kalau mau bikin bumbu olesan, bumbu bakar gitu, tinggal dikasih aja bumbu bumbu putih atau enggak bumbu merah sama bumbu kuning sedikit, terus dikasih mentega atau margarin, dikasih kecap gitu. Udah tinggal oles aja tuh di ayam bakar, ikan bakar, cumi bakar, udang bakar, kayak begitu-begitu ya teman-teman. Simple banget kan ya gitu. Oke, ini lanjut masak lagi sampai dia itu, dan jangan lupa tetap dikasih garam sebagai dia pengawet alami gitu. Masak sampai selesai ya teman-teman, karena pasti mama-mama di rumah ini, ibu-ibu di rumah, bunda-bunda di rumah, pekerjaannya agak bertambah karena anak-anak pada belajar di rumah ya. Jadi cari yang simpel-simpel aja masaknya.
anti ribet gitu, bumbunya disiapin dari sebelumnya, jadi kita masaknya itu bisa super cepat gitu karena si bumbunya sudah tersedia. Karena yang memakan waktu itu adalah ngupas, ngiris, nyiangin, itu yang lebih lama gitu. Makanya kalau misalkan anak-anak sudah selesai belajar, sudah selesai makan, kita siangin bumbu-bumbunya gitu kan, kupas-kupasin, kita bikin bumbu instan ya, bumbu instan lah ya, taruh ini gitu seperti ini, udah tinggal make aja. Nanti sayurannya udah dipotong-potongin, masukin tupperware, lalu dimasukin ke kulkas, jadi udah tinggal cuci, ambil bumbu halusnya, tumis, masukin sayurannya, udah tinggal begitu doang, simpel banget ya. Nah ini bumbu kuningnya sama, kita masak juga sampai dia wangi, karena ini pakai air jadi minyaknya nggak akan keluar ya teman-teman. Lakukan step ini sampai selesai. Nah bumbu ini pokoknya campur-campur aja. Ini bumbunya masakan ini misalkan bawang merah, bawang putih, tapi ada kunyitnya, tapi ada jahenya, ambil sedikit dari bumbu kuning gitu, ambil sedikit dari bumbu putih sama bumbu kuning, atau bumbu merah sama bumbu kuning, atau bumbu merah aja atau bumbu kuning aja, silahkan sesuai selera. Tambahkan bumbu-bumbu yang lainnya nanti di luar, kan bisa digeprek, bisa diapa gitu ya. Nah jangan lupa subscribe dulu teman-teman, bagi teman-teman yang baru bergabung, bagi teman-teman yang sudah lama ngikutin channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak gitu. Nah ini sebenarnya ini belum begitu dingin, tapi saya sudah masukkan ke jar. Nanti kita dinginkan, setelah dingin baru kita masukkan ke kulkas supaya dia tidak berjamur. Kalau panas-panas sudah ditutup, sudah dimasukkan ke kulkas, nanti bumbunya nggak awet ya teman-teman, cepet basi, cepet berjamur. Jadi harus didinginkan dulu sampai dia benar-benar dingin, baru kita masukkan ke kulkas. Nah ini juga bumbu merahnya sama, masukkan ke jar, masukkan ke wadah kedap udara, baru dinginkan, masukkan ke kulkas. Begitu ya selanjutnya sampai selesai teman-teman. Oke teman-teman, semoga video ini video receh ya video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Silahkan untuk di share supaya teman-teman yang lainnya bisa kebagian juga informasinya, bagaimana cara membuat bumbu dasar putih, bumbu dasar merah, dan bumbu dasar kuning gitu ya. Saya mau lanjut mempersiapkan yang lain dulu. Saya juga lagi masih mengajar anak di rumah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bantu support channelnya, subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.